Baik pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di program bisnis Anda nih. Dan pastinya masih bersama Indah dan juga Teh April nih pemirsa. Nah, tadi kalau pemirsa yang kelewatan ya, Teh April ini merupakan owner dari Almira Food and Drink ya Teh ya. Salah satu produk unggulannya nih pemirsa, ini nih yang di tengah-tengah kita nih, kue lapis kukus Bekasi. Pemirsa, ini yang merah-merah menyala ini ya. Nah, tadi tuh kita udah asik membahas tentang cara Teh April mempromosikan lapis kukusnya, ya kan? Tadi yang menarik banget tuh lewat sosmed. Karena aku kadang suka ngelihat nih UMKM nih masih tertutup nih sama sosmed nih Teh April. Iya betul. Ya kan? Nah, tapi nih Teh April mulai memberanikan diri gitu branding ke sosmed, karena kan sosmed nih kebanyakan anak-anak remaja ya Teh. Otomatis kan mereka suka konten tuh yang lebih unik gitulah ya, yang sesuai dengan viral sekarang tuh apa, musik yang viral apa, ya yang happening sekarang. Nah itu cara Teh April gitu mensiasati dan mempromosikannya tuh gimana Teh? Memang saya pribadi yang senang mengikuti perkembangan zaman gitu kan, update yang sekarang apa sih gitu kan. Betul. Oke lah, saya memperkenalkan lapis kukus Bekasi ini via Instagram gitu. Facebook juga iya gitu kan. Yang lebih up to date kan Instagram ya gitu, yang lebih happening. Nah sekarang juga hadir nih namanya TikTok gitu kan. Akhirnya saya mencoba oke lah kita buat marketing merambah ke TikTok gitu kan. Dari situ saya memperkenalkan juga. Alhamdulillah gitu kan, banyak yang kenal segala macam. Akhirnya yang bisa repeat order juga ke saya gitu. Itu nggak hanya cuman di Instagram, Facebook, tapi di TikTok juga ada. Gitu. Iya. Soalnya kan saya mencantumkan nomor juga, gitu, nomor admin. Betul sih, emang the power of sosial media. Iya betul. Ya pemirsa ya. Tapi biasanya nih Teh, kalau berani ngupload ke sosial media, berarti biasanya harganya nih sesuai sama kantong nih Teh. Iya dong. Nah, aku penasaran nih harganya berapa nih Teh. Oke. Iya. Jadi kalau harga dari lapis kukusnya ini di berapa tuh Teh? Iya. Range-nya sekitar dari harga mulai 42.000 sampai 52.000. Wah, gitu. Standar itu mah ya Teh ya. Emang harga kue lapis kukus rata-rata betul, seperti ya, itu. Waduh, Masya Allah. Tapi cita rasanya wah luar biasa. Alhamdulillah. Dan katanya bisa dijadiin kue ulang tahun ya Teh? Iya betul. Begini Mbak, kan kemarin kita memang sih sampai saat ini juga kita kan masih mengalami pandemi ya Mbak. Cuman kan tahun kemarin kan betul-betul ini banget, hebat banget gitu kan, pandemi ya Mbak ya. Saya juga membuka outlet ini malah di saat pandemi Mbak. Iya, yang lain rekan-rekan saya bercerita, saya closing nih gitu kan, tutup outlet segala macam, saya malah buka. Jadi berani buka di saat pandemi gitu ya Teh. Betul. Mungkin dari tekad saya, niat saya bismillah gitu kan. Soalnya saya itu berangkat dari ibu rumah tangga, Mbak. Ibu rumah tangga akhirnya membuka outlet malah di saat masa pandemi gitu. Nah dari pandemi itu kan memang oleh-oleh kan memang sangat wow gitu kan, drastis banget ya Mbak. Yang biasanya kita kemarin lebaran pulang kampung segala macam gitu kan. Otomatis kan di saat pandemi kan bener-bener stay at home gitu kan, nggak kemana-mana gitu kan. Ya saya sebagai ownernya, bagaimana nih gitu kan caranya saya menaikkan profit omset gitu kan untuk produk lapis kukus Bekasi gitu sebagai unggulannya. Kalau yang lain sih kue-kue lain juga sebetulnya kena imbasnya juga Mbak. Gitu karena pandemi ini kan. Hampir semualah saya beserta rekan-rekan UMKM juga sama ngalamin Mbak. Penurunan ya. Betul. Nah dari situ kemudian saya berinovasi gitu kan. Yang biasa jadi oleh-oleh gitu kan, tapi tiba-tiba suka ada yang datang ke outlet, Bu ada ini nggak kue ulang tahun gitu kan gitu. Mohon maaf Kak tidak ada, tapi saya kemudian berpikir iya kenapa nggak dijadiin kue ulang tahun gitu kan ya, surprise betul. Birthday cake gitu kan kayak gitu, mendadak gitu kan, dadakan lah gitu ya Mbak ya. Nah dari situ akhirnya saya munculkan kue lapis kukus Bekasi bisa dijadikan kue ulang tahun gitu. Surprise birthday cake gitu kan. Dikasih free tulisan coklat gitu. Hampir mirip kayak gini Mbak.
udah dikasih topping, kemudian dikasih free tulisan coklat. Kan biasanya para customer kan minta tulisan dikasih ya gitu, dikasih tulisan happy birthday segala macam gitu kan ya. Nah, akhirnya ya udah kita bantu lah gitu kan. Nah, awalnya dari situ. Awalnya bisa dijadikan kue ulang tahun. Waduh, gitu. Masya Makanya Allah kita ya. kan sebagai owner juga kan di masa pandemi ini kan harus terus berinovasi ya. Betul Terus banget. berinovasi, menciptakan ide apa lagi nih gitu kan. Soalnya namanya pandemi. Wah, Masya Allah ya gitu kan, bener-bener kita stay at home doang gitu. Gak kemana-mana gitu. Emang selama masa pandemi tuh banyak banget kan Teh yang mengeluh ya, apalagi penjual-penjual UMKM karena mengalami penurunan itu kan. Tapi Teh April bisa mensiasatinya ya dengan inovasi kue ulang tahun Iya, tadi. betul. Selain kue ulang tahun juga kemarin karena tidak bisa bepergian keluar rumah gitu kan, akhirnya lapis kukus Bekasi dijadikan goodie bag di beberapa perusahaan, Mbak. Iya, di beberapa perusahaan, organisasi, komunitas, alhamdulillah pesan untuk dijadikan isian goodie bag, dikasihkan ke para yang habis recovery lah gitu kan. Betul. Ya, habis sakit dari pandemi kemarin ini C9 gitu kan, kayak gitu. Itu salah satunya, Mbak. Waduh, Masya Allah ya. Berarti nggak selamanya pandemi itu menjadikan kita susah gitu kan, sedih gitu ya. Dan ternyata pandemi bener, kalau kita semangat malah pandemi bisa bawa berkah tuh ya Teh ya. Betul. Buktinya Teh April berani buka outlet pas di masa pandemi gitu ya. Tapi akhirnya bisa membuktikan bahwa lapis kukus ini bisa melejit gitu pemirsa. Tetap bisa survive. Bener, bisa survive. Berarti dipublishnya itu lapis kukus tahun 2018 atau 2018. Oh ya, 2018 ya. Dan baru berani buka outletnya itu di tahun 2020. 2020. Iya, 2020 gitu. Awalnya kan masih di rumahan gitu ya. Memang sih aura dari kalau kita membuka pesanan di rumah sama kita membuka usaha di outlet, memang auranya memang beda sekali gitu. Gimana cara kita lebih lebih serius, lebih survive gitu kan untuk memperkenalkan produk usaha kita kayak gitu. Iya, kalau lewat rumah ya. Iya, biasanya kan di rumah, by order gitu kan, custom gitu. Sama pastinya relasi kita harus banyak. Iya, betul, ya. betul. Nah, itu gimana tuh cara Teh April untuk memperbanyak relasi? Apalagi kan kalau mempasarkan produk makanan yang nggak awet tahan lama gitu kan ya. Itu kan berarti harus bener-bener yang deket juga orang-orangnya gitu kan, pasti butuh relasi yang banyak gitu. Salah satunya saya pribadi sebagai binaan Dinas UMKM ya Mbak, Kabupaten Bekasi. Saya sebagai binaannya alhamdulillah difasilitasi juga dari dinas, dari pemerintahan Pemda. Selain itu saya memperkenalkan kita ke beberapa komunitas Mbak, beberapa komunitas asosiasi. Ada komunitas asosiasi pengusaha wanita. Waduh, ya di Ali Saudi ya, saya juga sebagai wakil ketuanya gitu kan ya untuk Cikarang Utara. Kemudian saya juga memperkenalkan ke jaringan pengusaha nasional Japnas. Kemudian saya ada juga di kepengurusan UMKM Cikarang Utara gitu. Selain itu saya juga salah satu member dari komunitas tangan di atas. Jadi itu ikhtiar saya, bentuk ikhtiar untuk memperkenal produk ya, memperkenalkan ke para rekan-rekan komunitas. Itu salah satu ikhtiar saya gitu. Waduh, Masya Allah banget ya. Masih aktif gitu ya pemirsa ya. Ibu-ibu rumahan tapi ini ya. Betul, itulah benar-benar Miss Independent ya. Kalau yang lagi viral di TikTok sekarang tuh kan, benar ini Teh April nih menggambarkan Miss Independent yang sesungguhnya nih. Selain menjadi IRT, ibu rumah tangga, owner usaha juga, aktif di organisasi, ya kan Teh? Itu bisa jadi ini nih Teh, jadi motivasi juga untuk kita nih yang masih muda-muda ya kan, bahwa semakin bertambah usia, harusnya kita bisa memanfaatkan nih ke intelektual kita, terus usaha. Menebar manfaat juga Mbak. Bener, menebar kemanfaatan kita juga. kan lebih berkah gitu kan. Ya, Masya Allah. Itulah kenapa nih lapis kukus berkah banget nih pemirsa. Karena Teh April aja udah hatinya kayaknya ikhlas banget nih ya buat usaha untuk membantu sesama juga ya Teh April. Berarti tadi dari jejaring organisasi yang Teh April ikuti gitu, itu kan semuanya pembisnis semua ya? Para pengusaha. Oh iya, pengusaha semua gitu ya. Nah kalau misalnya nih pengen jadi reseller Teh dari kue lapis kukus ini,
Bisa nggak tuh Teh? Bisa banget dong. Waduh, bisa banget ya. Bisa banget, nanti bisa hubungi langsung admin saya ke 0857 7076 7078 gitu. Wah. Nanti sama admin dibantu, nggak ini kok, apa namanya, nggak muluk-muluk, nggak susah untuk menjadi reseller ataupun just tip gitu kan. Cuman beli 6 dus aja. 6 dus aja ya? sudah menjadi mendapatkan harga reseller. Waduh, Gitu. Mudah sekali kok, nggak sampai berapa puluh juta gitu omsetnya ya. Bener ya, Masya Allah, Iya, keren iya. banget. Apalagi tadi kan harganya cuma dari sekitar 40 sampai 50 ribu sampai 50 ya. ribu aja. Itu pemirsa bisa nyobain kue lapis yang wah lembut, Premium, Mbak. premium lah gitu pemirsa. Kalau buatan rumahan tuh nggak usah diragukan lagi ya Teh April. Soalnya saya juga produknya sudah bersertifikat halal. Masya Allah, iya. Udah ada labelnya nih logo pemirsa. halal. Udah ada logonya, mana nih ya? Nih logonya, udah halal dari MUI. Jadi insya Allah nih aman banget. Walaupun berangkat dari usaha rumahan, karena saya pingin terjun serius gitu kan, akhirnya saya dibantu dari dinas juga, alhamdulillah, untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kayak Masya gitu. Allah. Dijamin tanpa produk-produk yang non halal gitu. Dijamin semuanya halal. Benar, gitu. dijamin Halal semuanya atau halal. Betul. Iya. Makanya harus banget beli nih ya Teh April. Nah berarti kan tadi kita udah dikasih tahu nih sama Teh April cara jadi reseller. Ntar kita kong-kolikong di belakang Iya, gitu ya siap, Teh siap. April kalau pengen jadi reseller gitu. Saling-saling, Karena ini lumayan nambah penghasilan. Iya, betul, Apalagi betul. kan pandemi belum berakhir ya pemirsa. betul. Tapi kalau misalnya Indah mau langsung nih ke tempat lapis kukus ini dibuat boleh nih. banget, boleh Gimana banget, nih Teh silakan. alamatnya? Iya, Boleh ada. dikasih tahu? Untuk di Google Map-nya, outlet lapis kukus Bekasi bisa ditemukan di Jalan Raya Perumahan BCL, Blok A4, nomor 5, Kelurahan Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Wah. Gitu, iya. Oke, nanti kita mampir ya Teh Iya, ya. siap, ditunggu, Mbak Ke Indah outletnya sama langsung tuh ya Teh ya? Iya, outlet itu sendiri. Oke, Iya, benar. Berarti iya. kalau udah ada outlet nih kan pasti ada karyawannya nih Teh. Ada. Nah, itu udah ada berapa nih yang Teteh bantu? Saat ini sih baru 4 ya Mbak, karena kita juga masih baru. Tapi untuk, soalnya kan selain lapis kukus Bekasi, saya juga mengerjakan snack box untuk perusahaan gitu kan. Untuk kampus-kampus juga, alhamdulillah, untuk snack box yang tetap 4. Kalau untuk yang lainnya sih kita freelance gitu ya, sekitar ada 3. Itu pun memberdayakan ibu-ibu rumahan di dekat rumah gitu. Waduh, Masya Allah. Duh, itu impian indah banget itu Teh April. Pengen banget punya usaha bisa membantu orang yang ada di sekitar betul, kita ya. Teh Saya ya. memberdayakan juga ibu-ibu rumah dekat rumah aja. Iya, gitu. benar. Jadi semua orang tuh bisa merasakan gitu Iya, betul. kebermanfaatannya dari si kita saling menebar lapis manfaat ini. lah Mbak. Apalagi kan di tengah kondisi pandemi saat ini gitu kan, banyak yang tetangga saya juga yang istilahnya suaminya di PHK segala macem gitu kan ya, gak ada kerjaan segala macem. Bahkan sama Bapak ojol juga kemarin tuh sempat pas saat pandemi bantu saya juga gitu kan. Soalnya kan gak bisa orang datang segala macam kan, masih takut gitu kan. Betul. Cuma di rumah aja gitu. Iya. Alhamdulillah order via admin, kemudian dia anterin sama Bapak ojol gitu. Sampai pernah Bapak ojolnya itu ya, Bapak Eka bercerita ke saya gitu kan, Bu, saya istilah benar-benar, maksudnya pandemi ini benar-benar bikin saya itu dari penghasilan tuh yang dari misal sekitar ratusan ribu jadi cuman 20.000 gitu, kayak gitu Mbak. Makanya dari situ akhirnya, yuk Pak, ayo kita alhamdulillah membantu saya juga gitu kan. Ya, kita saling saling support, saling membantu gitu. Iya, Kayak gitu sih, aduh, Mbak. Masya Allah pemirsa. Ini kita kayaknya udah mulai masuk nih ke kisah-kisah inspiratifnya dari Teh April gitu ya. Padahal dari awal tadi sebenarnya inspiratif semua sih pemirsa sebenarnya gitu ya. Cuman aku pengen tahu lebih lanjut nih kan, latar belakangnya, terus suka dukanya Teh April tuh kayak gimana. Tapi daripada nanti kita terpotong nih oleh pariwara berikut ini Teh April, jadi kayaknya kita harus break dulu pemirsa. Kita istirahat sebentar, tarik nafas gitu ya Teh April ya. Tapi tenang aja pemirsa, karena saat lagi kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bisnis Anda. Oke.